Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Materi berikutnya adalah mengenai queue, ya, atau bahasa Indonesianya antrian. Oke, materi hari ini terdiri dari definisi queue, struktur data untuk queue, operasi-operasi pada queue, dan circular queue. Kita mulai dengan definisi queue. Ya, dalam bahasa Indonesia, queue itu disebut sebagai antrian, di mana queue adalah sebuah daftar elemen data yang menerapkan kaidah first in, first out. Siapa yang masuk duluan, dia yang akan keluar duluan. Ya, ini antrian. Dalam queue, elemen akan ditambahkan di posisi akhir. Biasa di antrian orang bisa nambahnya di akhir, nggak bisa nyisip di depan, ya. Dan pengambilan data hanya bisa dilakukan di bagian awal. Berarti yang dipanggil duluan itu yang ada di depan. Queue dapat diimplementasikan menggunakan array maupun linked list, ya. Oke. Apapun implementasi yang dilakukan oleh Anda, baik Anda menggunakan linked list ataupun menggunakan array, dua aturan ini harus dipatuhi. Satu, enqueue, yaitu penambahan data, ya, hanya akan dilakukan di posisi belakang. Tidak ada nyisip di tengah ataupun nyisip di depan. Antrian nambah di belakang, ya. Kemudian dequeue alias Pengambilan data hanya akan dilakukan pada posisi depan saja. Tidak ada antrian yang manggil dari belakang. Oke, contoh penerapan queue, ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan antrian di bank, ya, antrian di restoran. Sedangkan contoh penerapan queue di dunia komputer, misalkan adanya antrian email di server email. Jadi ketika ada seseorang mengirim email, maka servernya akan membuat antrian pengiriman email, ya. Antrian proses di dalam komputer juga menerapkan queue, ya. Oke, untuk struktur datanya, ya, Anda bisa menggunakan queue yang diimplementasikan dengan menggunakan array. Ya, ini contohnya. Saya punya antrian orang, ya. Antrian nomor 1 Budi, nomor 2 Ade, nomor 3 Putri, nomor 4 Irma. Nah, ini adalah array-nya. Lalu ada dua variabel yang menunjukkan di mana posisi yang menunjukkan indeks depan dan mana indeks yang menunjukkan elemen belakang. Frontnya 1, rear-nya atau belakangnya 4. Sedangkan mungkin maksimumnya lebih dari itu. Ini kalau Anda membuat queue diimplementasikan menggunakan array. Kemudian struktur data queue, jika Anda implementasikan menggunakan linked list, kira-kira bentuknya seperti ini. Anda punya sebuah linked list, cukup single linked list. Anda punya sebuah pointer yang nunjuk ke front. Anda punya pointer yang nunjuk ke rear. Sebenarnya Anda cukup punya satu saja juga boleh. Ya, cuma nanti kalau Anda mau nambah, Anda harus selalu nyari dulu posisi akhir. Itu resikonya. Tapi boleh juga Anda membuat dua buah pointer. Ada pointer yang nunjuk ke front, ada pointer yang nunjuk ke rear. Ketika ada nambahnya di belakang. Ketika ada pemanggilannya dari depan. Itu struktur data yang bisa Anda gunakan untuk membuat queue. Adapun operasi-operasi pada queue, ya, operasi utamanya ada dua, yaitu enqueue, yaitu proses menambahkan elemen baru ke dalam queue di posisi belakang. Sedangkan dequeue adalah proses mengambil elemen dari queue di posisi depan. Ya, menambah di belakang, mengambil di depan.
Itu operasi utama dalam queue. Tapi boleh juga Anda menambahkan operasi tambahan ya untuk mempermudah Anda. Misalkan menginisialisasi, yaitu proses memastikan atau menginisialisasi queue sebelum dipakai. Kita setting bahwa awal dan akhirnya nil atau 0. Itulah inisialisasi. Kemudian ada sebuah fungsi namanya isEmpty yang bisa Anda gunakan untuk melihat status queue, apakah status queue-nya kosong atau tidak. Ya. Nah, ini biasa digunakan ketika Anda melakukan dequeue. Karena dequeue hanya bisa dilakukan kalau queue-nya tidak kosong. Jadi isEmpty-nya bernilai false. Ada lagi isFull, ya, proses melihat status queue, apakah elemen queue sudah penuh atau belum. Ditandai dengan indeks belakang atau rear itu sama dengan maksimum datanya. isFull hanya digunakan ketika Anda menggunakan queue yang diimplementasikan dengan array yang statis. Berikutnya ada fungsi count, digunakan untuk menghitung berapa banyak orang yang ada di dalam antrian. Ya. Kemudian adanya pick, yaitu proses melihat elemen data yang berada pada posisi depan tanpa melakukan queue. Jadi untuk lihat data saja tanpa diambil. Ya. Dan ada display, yaitu proses menampilkan isi queue tanpa melakukan dequeue. Tanpa mengambil. Jadi hanya melihat seluruh datanya saja. Kemudian ada proses empty, yaitu proses mengosongkan queue. Ya. Misalkan suatu waktu Anda ingin dianggap antriannya kosong, maka kita panggil prosedur empty. Oke, itu pengantar mengenai queue. Jadi materi berikutnya kita akan implementasikan bagaimana membuat queue menggunakan array. Sekian ya.